Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, alhamdulillah ada sebuah pertanyaan. Ulama itu banyak. Sehingga ulama itu banyak, cara menafsirkan Al-Quran dan cara mensarahi Al-Hadis itu beda-beda. Otomatis akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang beda-beda tadi. Bagaimana kita harus mengikuti yang mana? Sahabat muslim yang berbahagia, begini. Kita itu tidak dilarang untuk ikhtilaf, perbedaan pendapat tidak dilarang. Yang dilarang itu tafarruq, perpecahan yang akan menimbulkan firqah. Dan perbedaan atau ikhtilaf itu ada di dalam dua masalah. Satu, ikhtilaful usul, perbedaan di dalam masalah usul. Usul itu pokok-pokok agama. Yang kedua, ikhtilaful furu, perbedaan dalam ranting-ranting agama. Istilahnya, ilmu itu ada yang boleh berbeda pendapat atau ikhtilaf dan ada yang tidak boleh berbeda pendapat. Di dalam semua kitab-kitab disebutkan, dari mulai kitab Jam'ul Jawami, dari kitab Ghoyatul Wusul, dari kitab Alumna dan lain sebagainya, dilarang untuk berbeda pendapat di dalam urusan tauhid. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat wujud, qidam, baqo, tidak boleh ada yang berbeda pendapat. Makanya di dalam akidah, kalau ada yang berbeda pendapat, maka pendapat yang kedua pasti salah. Dan pendapat yang harus diikuti adalah pendapat mayoritas. Rasulullah SAW telah memprediksi akan terjadinya perpecahan. Bagaimana? Satab tariku ummati ala salasi wasab'ina firqatan. Umatku akan terpecah. Tariku iftiraq, firqah, terpecah, bukan perbedaan pendapat. Akan berpecah menjadi 73 golongan. Terus yang akan selamat berapa? Hanya satu golongan. Siapa? Yaitu al-jamaah. Dalam riwayat lain, yadullah alal jamaah. Dalam riwayat lain, alaikum bisawadil a'dham. Jadi dari semua riwayat disebutkan, pendapat yang harus kita ikuti dalam masalah akidah, dalam masalah usuluddin adalah pendapat mayoritas kaum muslimin. Jadi kalau umat Islam di seluruh dunia jumlahnya ada 1 miliar, maka ikutilah pemahaman yang 900 juta orang. Lihatlah, baca kitab-kitab survei. Siapa penganut madhab mana yang paling besar di seluruh dunia? Kenapa? Karena dianggap tidak mungkin pendapat yang kecil akan masuk surga, pendapat yang besar akan masuk neraka. Kenapa? Umat Rasulullah SAW itu akan 99% di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan pendapat di dalam usul, di dalam furu', di dalam fikih. Itu bagaimana? Kita boleh mengikuti yang mana saja yang menurut kita dianggap baik. Kenapa? Ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan pendapat sesama umatku adalah rahmat. Ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fikih. Makanya tidak aneh. Di dalam ilmu fikih itu ada yang namanya madhab Hanafi, ada yang namanya madhab Maliki, ada yang namanya madhab Syafi'i, ada yang namanya madhab Hambali. Ahmad bin Hambal itu berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Imam Malik itu berguru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Abu Hanifah. Dan mereka itu semuanya berbeda pendapat. Sehingga salah satu contoh saja. Ulama Maliki, Hanafi, Hambali, mereka itu walaupun berbeda pendapat, ada satu yang disepakati. Salah satu contohnya dalam wudu. Dalam rukun wudu madhab Syafi'i itu harus ada niat. Dalam madhab Maliki harus ada menggosok-gosok. Dalam madhab Abu Hanifah harus ada muwalat. Muwalat itu dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal harus ada muwalat terus menerus dari muka, kaki. Tapi ada yang disepakati 4. Apa? 1. Membasuh muka. 2. Mengusap kepala.
3, membasuh kaki. Yang keempat, membasuh tangan. Itu disepakati. Maliki mengatakan wajib, Syafi'i mengatakan wajib, Hambali mengatakan wajib, Hanafi mengatakan wajib. Tapi yang sisanya ini beda. Menggosok, ya menurut kita gak wajib sebagai madhab Syafi'i. Kita hanya niat dan tartib. Ya makanya dalam menyikapi ini kita lihat. Yang perbedaan ulama itu dalam masalah apa? Kalau dalam masalah akidah, ini jelas setelah ada di dalam kitab-kitabnya. Kita bisa melihat kitab Milal wa Nihal, karya Syekh Asy-Syarastani, Al-Farqu Bainal Firaq, dan kitab-kitab yang lain yang menjelaskan siapa itu Qadariyah, siapa itu Jabariyah, siapa itu Syiah, siapa itu Murji'ah, dan siapa itu Mutasyabihah, dan siapa itu Khawarij. Di situ ada. Tapi dari seluruh kelompok-kelompok yang dibahas tadi, semuanya itu perbedaan di dalam masalah usul, perbedaan di dalam masalah tauhid, perbedaan di dalam masalah akidah. Tapi kalau perbedaannya di dalam masalah fikih, ini merupakan ikhtilaful ummati rahmat. Jadi cara menyikapinya bagaimana? Cara menyikapinya yang pertama, lihat dulu pokok yang di perbedaan pendapat itu masalah apa. 1. Ketika masalah itu akidah, maka ikutilah kaum mayoritas. Kalau masalah itu hanya furu'ul fikih atau masalah hukum-hukum fikih, ambil yang mana saja yang kita yakin menurut kita itu baik. Tapi ingat, kita harus memiliki tanggung jawab dalam bermadhab. Kalau saya penganut madhab Syafi'i, ya udah cari pendapat madhab Syafi'i yang paling kuat saya pakai. Sekian, semoga menjawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.